Sebelum mengawali pertemuan pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li alaika min al-ilah. Saya absen terlebih dahulu ya. Gimana? Ada meeting. Muhammad Adnan, Sista, Cindy, Firda, Sakit, ada suratnya? Tidak. Ada. Apa ya? Yang lain masuk semua ya? Ya. Ya. Kita di sini akan belajar tentang globalisasi. Ada yang tahu globalisasi ini apa? Dunia. Ya, bisa dunia. Yang lain? Ada yang tahu? Negara. Ya, benar, negara. Yang lain ada? Ya, ini. Globalisasi yaitu perkembangan zaman atau perubahan zaman antara di bidang interaksi dan di bidang ekonomi, banyak hal yang ada perubahan di globalisasi ini. Kali ini pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat Zero Sumarjan, menurut Zero Sumarjan, suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar dunia, yaitu berkembangnya sistem organisasi antar negara A dan negara B itu terjadi suatu hubungan. Itu yang maksud Zero Sumarjan. Menurut Laurent Rodenberg, percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda. Contohnya di bidang ekonomi kita mengadakan ekspor dan impor ini menurut Laurent Rodenberg. Dan menurut Albro, globalisasi mengacu pada semua proses di mana masyarakat dunia dimasukkan ke dalam sebuah masyarakat tunggal dunia atau masyarakat global. Ini pengertian secara umum. Hubungan antara masyarakat yang saling bergantung dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa mengenal batas negara atau geografis. Tidak ada batasan untuk kita untuk berglobalisasi. Tidak ada hambatan apapun. Jadi contoh ciri-ciri globalisasi pada saat ini. Yang pertama, perubahan konstelasi ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon, Google, HP, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa perkembangan komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan masa semacam peristiwa memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Di sini kita adanya perkembangan zaman di bidang informasi dan bidang informasi
informasi dan komunikasi ini contohnya HP yang disebutkan tadi. Pada zaman dahulu itu HP cuma bisa SMS, cuma bisa telepon. Dengan berdirinya jalan, dengan berdirinya globalisasi pada saat ini, globalisasi HP itu bisa bertatap muka melalui visual. Perkembangan HP pada saat ini bisa berhubungan tatap muka melalui video call apa itu melalui HP ini. Dan yang kedua, meningkatnya masalah bersama, misalnya di bidang lingkungan, hidup, krisis multinasional, inflasi dan regional. Ini meningkatnya masalah bersama, contohnya di lingkungan ini kan. Di perkotaan, kalau di zaman dahulu itu polusi masih sedikit. Terus adanya globalisasi ini, dampak globalisasi ini membuat di perkotaan polusi semakin banyak. Itu mengakibatkan tercemarnya polusi dan udara di lingkungan perkotaan. Dan yang ketiga, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade. Seperti yang saya jelaskan tadi, pasar dan produksi ekonomi secara internasional, yaitu adanya ekspor dan impor antar negara. Ya, contohnya di Indonesia mengekspor cengkeh ke luar negeri. Itu hubungannya dengan pasar internasional ya. Pak. Dan yang keempat, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, televisi, film, musik, transmisi, berita, dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hak yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang model dalam budaya, fashion, literatur, dan makanan. Di sini kan perkembangan ideologi lah istilahnya ini, perkembangan budaya. Perkembangan budaya contohnya kita lebih di Bali. Di sana tuh banyak budaya-budaya asing yang keluar, yang masuk. Budaya-budaya asing masuk ke Bali, sehingga budaya yang ada di Bali itu kurang tidak terlalu kental seperti dahulu. Kalau zaman dahulu kan di Bali itu kalau berpakaian itu kan mesti kayak ada Bali itu kan tahu kan. Ya kalau sekarang kan sudah ya tinggal begitu sebaru apa itu sudah budaya luar sudah masuk sekarang di sana ya. Lanjut ya. Pengaruh globalisasi. Ini ada 4, sebenarnya banyak pengaruhnya di bidang globalisasi, tapi saya ambil contohnya cuma 4. Yang pertama bidang ekonomi, dan yang kedua bidang politik, dan yang ketiga bidang informasi dan komunikasi, dan yang keempat bidang ideologi. Yang bidang ekonomi yang pertama, di bidang ekonomi ini, globalisasi pada bidang ekonomi sangat berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan perdagangan dan sistem perniagaan secara luas internasional yang bisa dilakukan dengan cara ekspor dan impor. Di sini pada zaman dahulu kalau kita ingin berbelanja kita harus pergi ke tokonya. Kalau sekarang tidak, sudah melalui e-commerce, yaitu melalui toko online. Kita bisa memesan barang yang kita inginkan. Kalau dulu kan kalau mau beli apa itu kan harus ke pasar, ke toko gitu. Kalau sekarang tidak. Akibat perkembangan globalisasi, kita dipermudah memesan barang itu melalui online, kayak TikTok, e-commerce lainnya, Shopee, Tokped gitu ya. Dan yang kedua, di bidang politik,
Di bidang politik ini, globalisasi pada bidang politik merupakan kebijakan negara yang telah ditetapkan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan lain yang ada pada tingkat regional dan internasional tanpa hambatan apapun. Di sini kita berpolitik itu tidak ada hambatan antar negara, maksudnya tidak ada batasan untuk kita berpolitik, ikut berpartisipasi dalam politik itu tidak ada batasannya. Dan yang ketiga, bidang informasi dan komunikasi. Bidang informasi dan komunikasi, globalisasi di bidang informasi dan komunikasi telah menghasilkan suatu perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang cepat menyebar dan merata. Kemajuan tersebut mempermudah siapapun untuk saling bersosialisasi, berinteraksi dan berkomunikasi secara bebas pada jalur darat ataupun luar negeri. Di sini kita bisa melalui perkembangan zaman ini, perkembangan informasi dan komunikasi, kita dapat berhubungan dengan seseorang di dalam negeri ataupun di luar negeri melalui yaitu satu video call, yang kedua kita bisa melakukan sekarang yang viral itu TikTok Live. Itu banyak orang-orang berinteraksi entah dalam luar pulau, luar kota, luar negeri itu banyak yang berinteraksi melalui bidang informasi dan komunikasi ini melalui online. Dan yang keempat, di bidang ideologi. Bidang ideologi ini, globalisasi pada bidang ideologi menyebabkan berkembangnya sebuah ajaran dan paham macam-macam ideologi asasi pada negara-negara di dunia yang memiliki andil besar dan mempengaruhi sikap dalam berpikir, beropini, berpendapat, berubah perilaku negara-negara lain. Ya, itu contohnya yang dibagi tadi. Maksudnya budaya-budaya asing menyebabkan kurangnya kultur budaya yang ada di sana. Ya, respon masyarakat terhadap globalisasi. Di sini masyarakat ada yang menerima dan ada juga yang kurang menerima. Di sini masyarakat yang menerima, yang mendukung adanya globalisasi, maka akan membawa kehidupan yang lebih sejahtera dan dapat melahirkan inovasi baru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contohnya di sini perkembangan Jerman. Di sini kan orang-orang melakukan jual beli itu kan sudah melalui online. Itu toko-toko sudah banyak yang melakukan jual online. Itu sudah masuknya perkembangan zaman sudah ada sudah memanfaatkan globalisasi yang dengan rupa. Dan yang kedua, masyarakat yang kurang menerima. Masyarakat yang kurang menerima adanya globalisasi menilai globalisasi dapat menimbulkan masalah sosial, konflik maupun ketidakadilan sosial. Di sini ada beberapa masyarakat yang belum menerima adanya globalisasi. Contohnya di suku Baduy Dalam. Di sana tidak menerima globalisasi dengan jenis apapun. Bukan dengan jenis apapun ya. Contohnya di informasi dan komunikasi. Di sana di suku Baduy Dalam tidak ada masyarakat yang memegang handphone, tidak ada listrik, di sana tidak ada. Yaitu responnya kurang menerima atas perkembangan globalisasi yang ada pada saat ini. Dampak globalisasi ini ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dampak positif, perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kita di sini kalau di bidang globalisasi ini perkembangan ilmu sangat mudah kita cari di internet, itu gampang juga mencarinya tentang perkembangan teknologi dan pengetahuan ini. Yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Contohnya yang tadi itu berkembangnya pasar-pasar online. Yang ketiga, masyarakat semakin maju. Dan yang keempat, semangat kerja meningkat. Dan yang kelima, pasar semakin luas. Dan yang keenam, pertukaran budaya.
budaya asing yang masuk itu kita apa ya, kita terima gitu. Dan ruang sosial semakin terbuka. Dan yang kedua dampak negatifnya, pola hidup konsumtif, yaitu pola hidup yang suka apa ya, menghambur-hamburkan uang. Maksudnya menghambur-hamburkan uang ini tidak mau berpikir. Yang penting kita belanja itu tidak perlu, tidak mementingkan kebutuhannya. Seperti kita membeli apa yang kita mau, tidak mikir ke belakangnya. Sikap individualistik, yang mana sikap individualistik itu tidak memikirkan temannya. Kayak contohnya main game itu kan, ya apa ya, memikirkan teman yang ada di depannya, di sampingnya juga ada. Ini karena dampak globalisasi ini. Dan yang ketiga gaya hidup keberat-beratan. Contohnya juga ini tadi, bajunya tinggal separuh gitu kan, itu kan budaya-budaya asing yang masuk di Bali gitu ya. Kesenjangan sosial. Dan kelima, ancaman terhadap kebudayaan lokal, ketimpangan ekonomi, dampak lingkungan, dan menurunnya kualitas mahasiswa. Di sini kan hampir rata-rata siswa ya, bukan di sini maksudnya. Di luar sana banyak siswa yang kurang apa ya, meningkatkan moral, kayak tidak sopan kepada guru, istilahnya apa ya, tidak bagus lah. Terima kasih. Sudah ini apa ya, cukup sampai di sini presentasi dari kakak ini, penjelasan dari kakak ini. Apakah ada yang belum kalian pahami? Coba saya tanyakan ya. Apa globalisasi? Globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Berarti paham semua ya? Sekian dari pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.